Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, senyum ceria, abang mulia, masuk surga, yes, oke. Baik, anak-anak. Alhamdulillah kabar kalian sudah baik-baik semuanya. Saya harap kalian selalu semangat. Apalagi di dalam pembelajaran harus selalu konsentrasi terhadap materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, sebelum pembelajaran kita doa terlebih dahulu agar mendapat ridho dari Allah dan manfaat ilmunya. Doa dipimpin oleh Mbak Mafaza. Silakan Mbak Mafaza. Kita sebelah sini Mbak Mafaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman kita berdoa bersama Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Waj'alni minas sholihin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mafaza. Selanjutnya saya absen terlebih dahulu ya. Untuk hari ini yang tidak masuk siapa? Abel kemana? Abel pergi Mister, surat ibunya di meja. Oh, iya benar. Oh, iya ini ya. Iya, pergi. Ya, baik. Baik, berarti Abel yang tidak masuk. Baik anak-anak. Sekarang kita mencoba karena di sini adalah pembelajaran terdahulu, yakni pembelajaran mendalam. Masih ingat ya kalian? Kita akan menyanyikan lagu dimensi 8 dimensi profil lulusan. Masih ingat? Masih. Coba kita nyanyikan bersama-sama ya sebelum pembelajaran. 1, 2, 3. 8 dimensi profil kelulusan. 1. Iman pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Keluargaan. 3. Bernalar kritis. Yang keempat itu kreativitas. Yang kelima itu kolaborasi. Yang keenam itu
Nah, coba sekarang saya ingin tanya. Kita ice breaking dulu ya, berdiri di tempat semuanya, berdiri. Nah, coba. Mana yang berdiri? Nah, lakukan apa yang saya ucapkan. Ya, kalau coba lakukan apa yang saya ucapkan. Kedua tangan di depan, kedua tangan di atas, ke samping, ke bawah. Ulangi, kedua tangan di depan, di atas, ke samping, ke bawah. Sekarang kedua tangan di atas, gelengkan tangan, ya, sentuh dahi. Loh, dahi. Kok ada yang masih menyentuh hidung? Ayo, saya coba lagi, konsentrasi ya. Kedua tangan di atas, gelengkan tangan, gelengkan terus, sentuh hidung. Ya, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk, anak-anak. Nah, coba saya tanya, tadi kalian ke sekolah, berangkat ke sekolah dari rumah itu naik apa? Ayo. Naik sepeda, jalan kaki, ada yang diantar ayahnya naik sepeda motor, diantar ibu, baik. Kalau kamu di rumah mengerjakan PR pakai apa? Iya, maksudnya untuk anggota tubuh memakai apa? Kalau kamu bermain bola, itu menendang bola memakai apa? Memakai apa? Kaki. Ya. Artinya, apa yang kita lakukan mulai dari berangkat sekolah sampai di kelas, ya, sampai nyampe sekolah, kemudian kegiatan di rumah, kegiatan di luar rumah seperti main sepak bola, itu adalah tubuh kita bergerak. Iya, tubuh kita bergerak. Kalian masih ingat? Yes. Dan hari ini kita akan belajar materi IPAS. Masih ingat gak kemarin kita belajar IPAS materinya tentang apa? Ya, bagaimana tubuh kita bergerak. Nah, kalau kemarin kita belajar bagaimana tubuh kita bergerak. Nah, sekarang kita akan lebih berkembang lagi materinya tentang belajar tentang rangka, sendi, dan otot. Ya, lihat penjelasan saya di sini ya. Nah, bentar, yes. Tujuan pembelajarannya kali ini, kalian peserta didik harus memahami dan bisa mengidentifikasi tentang rangka, sendi, dan otot. Coba amati gambar di sini, ya. Ini ada Ian. Ian tanya laki-laki ini. Maaf, teman ini tanya kepada Ian, maaf ya. Ian, kenapa dengan kakimu? Kemudian Ian menjawab, kakiku terkilir karena kurang hati-hati saat menaiki tangga. Lalu yang temannya yang perempuan tadi tanya lagi, kamu masih bisa berjalan? Ia menjawab, bisa, tapi agak sulit karena rasanya sakit saat dipakai untuk berjalan. Nah, dari cerita ini, cerita yang ada di gambar tersebut, kira-kira kalau kakinya sakit itu bisa dibuat jalan secara normal apa tidak? Tidak. Nah, kira-kira kakinya kuat apa tidak? Tidak. Begitu juga materi kali ini ada hubungannya dengan rangka, sendi, dan otot. Ya, di sini saya tanya, apa itu rangka? Tahu nggak rangka?
Rangka itu tulang, bagus. Yang lainnya apa? Tengkorak, bagus. Yang lainnya? Oke. Kalau otot itu apa? Apa? Ya, ada yang berpendapat otot adalah berfungsi untuk menggerakkan pada bagian tubuh. Kalau sendi apa sendi? Menghubungkan antara kedua tulang atau kedua rangka agar bisa bergerak. Oke, pendapat yang luar biasa. Tepuk tangan untuk temannya yang ini Mbak Mafaza. Semuanya tepuk tangan. Baik, kita ketahui bahwasanya ya, yang namanya rangka itu biasa ada. Rangka itu adalah ini tulang-tulang, mulai dari tulang kepala, tulang badan, dan tulang kaki. Nah, otot itu akan masuk pada rangka sehingga bisa menjadikan kita kuat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian sendi itu seperti ini, ya. Sendi ini hubungan apa ya? Sendi ini adalah hubungan antara tulang satu dengan tulang yang lainnya sehingga bisa bergerak dengan baik. Nah, di sini sudah dijelaskan, rangka itu adalah kerangka yang ada di dalam tubuh kita, terdiri dari tulang-tulang memberi bentuk dan melindungi organ dalam. Ya, fungsinya memberikan dukungan agar tubuh bisa berdiri dan bergerak. Kemudian kalau sendi, ini sendi ya, tempat bertemunya dua tulang yang membuat kita bisa bergerak. Ya, ini tulang kanan dan tulang lengan ini bertemu bisa bergerak. Ya, contoh. Kemudian fungsinya untuk memberikan gerakan yang fleksibel seperti membungkuk, melompat, dan berjalan. Ya. Kemudian otot itu jaringan yang bisa mengencang dan mengendor untuk menggerakkan tubuh yang berfungsi untuk membantu kita melakukan berbagai gerakan seperti berjalan, berlari, dan mengangkat benda. Ya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Kemudian tiga jenis otot pada tubuh manusia. Nah, di sini pertama ada otot polos. Nanti ada otot polos, gambarannya seperti ini. Seperti bentuk ototnya itu gelondong, seperti potongan-potongan kayu. Itu otot polos. Ya. Kemudian otot luri. Otot luri itu bentuknya seperti serabut kabel. Tahu kabel ya? Kemudian otot jantung, bentuknya serabut dan membentuk anyaman antara serabut satu dengan serabut yang lainnya. Ini namanya otot jantung. Itu tentang otot. Bisa dipahami ya? Nah. Kemudian bicara tentang sendi. Sendi berdasarkan arah gerakannya, sendi dapat dibagikan menjadi 6 macam. Ada 6 macam. Pertama, sendi putar. Ya, kalau dilihat gambarnya seperti ini mutar, ada di sini. Kemudian sendi pelana, ada di sini. Ya, ini. Sendi geser, ada di kaki sini, geser. Sendi peluru, ada di sini. Ya. Sendi gulung, seperti sampai tadi putar-putar tadi, itu sendi gulung. Kemudian sendi engsel ini, itu adalah macam-macam sendi. Ya. Itu aja penjelasan saya. Tepuk tangan buat untuk materi ini. Untuk lebih jelas tentang rangka sendi dan otot, amatilah video pembelajaran tentang materi ini, tentang rangka sendi dan otot. Ya, perhatikan. Halo teman-teman C, pernah nggak kalian berpikiran kenapa kita semua bisa bergerak? Kita bisa menulis, membawa barang, berjalan, bahkan melompat karena memiliki alat gerak.
Tubuh kita dibentuk oleh banyak rangka atau tulang yang dihubungkan dengan sendi. Pada tulang juga melekat otot. Otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tulang bisa bergerak. Karena itu, tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Rangka manusia terdiri dari rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Rangka kepala terdiri dari tulang burung dan tulang wajah. Rangka kepala berfungsi untuk melindungi otak dan membentuk wajah seperti mata, hidung, pipi, dan rahang. Rangka badan terdiri dari tulang bahu, tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang panggul. Tulang bahu terdiri dari tulang selangkah dan belikat. Tulang belakang dimulai dari tulang leher, punggung, sampai ekor. Tulang belakang akan menopang bagian kepala dan membentuk bentuk tubuh. Tulang dada berhubungan dengan tulang rusuk, sedangkan tulang rusuk melekat pada tulang belakang. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru serta berperan dalam pernafasan. Tulang panggul adalah 3 pasang tulang yang bersatu, yaitu tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Tulang panggul berfungsi menyangga berat tubuh, melindungi kandung kemih dan juga rahim pada perempuan. Rangka anggota gerak adalah tangan dan kaki, tangan dan susu dari tulang yang atas, pengusir dan postel, tulang pergelangan, telapak, dan jari-jari tangan. Sedangkan kaki tersusun dari tulang paha, temurung lutut, tulang betis, tulang pergelangan, telapak, dan jari-jari kaki. Otot manusia ada 3 jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot polos berbentuk gelembung dengan ujung-ujung yang melekat pada organ pernapasan atau pencernaan. Otot jantung berbentuk silindris dan bercabang yang melekat pada jantung. Otot polos dan otot jantung bekerja di luar kesadaran. Otot yang melekat pada tulang adalah otot lurik. Otot lurik berbentuk silindris dengan pola gelap terang. Otot ini bekerja di bawah kesadaran, artinya tubuh bergerak karena memang kamu yang ingin gerakkan. Ketika otot bekerja, otot akan berkontraksi atau memendek. Sebaliknya, ketika otot tidak bekerja, otot akan relaksasi atau mengendur kembali. Otot dapat bekerja secara berlawanan atau antagonis seperti pada otot biceps dan triceps. Ketika mengangkat lengan bawah, otot biceps berkontraksi dan otot triceps relaksasi. Sebaliknya, ketika lengan bawah diturunkan, otot biceps relaksasi dan otot triceps berkontraksi. Ada juga otot yang bekerja sinergis atau bekerja sama. Contohnya otot pronator untuk gerak melingkar. Tulang juga dapat digerakkan karena adanya sendi, ketimbang dan kumisnya. Gerakan mengangkat kaki seperti ini disebabkan oleh sendi engsel pada lutut yang memungkinkan gerak ke satu arah. Sendi engsel juga ada di bagian siku dan 2 suap jari. Sekarang coba gerakan ibu jari seperti ini. Di antara telapak tangan dan ibu jari ada sendi pelana yang memungkinkan gerak kedua arah. Kamu dapat memutar leher seperti ini karena adanya sendi putar antara tulang atlas dan tulang tengkorak, atau sendi putar antara tulang naskah dan tulang pemukul sehingga kamu bisa membolak-balik telapak tanganmu. Selanjutnya, gerakan bebas ke segala arah karena adanya sendi peluru. Sendi peluru terdapat di antara tulang-tulang bahu dan lengan atas sehingga kalian bisa memutar tangan seperti ini, atau di antara tulang-tulang panggul dan tulang paha. Wah, sambil belajar strategi, kita jadi sekalian bisa olahraga ya. Postur tubuh dipengaruhi oleh bentuk tulang. Posisi tubuh yang salah dapat mengubah bentuk tulang menjadi bungkuk, melengkung ke depan atau ke samping. Ketika tulang mengalami benturan yang keras, tulang juga bisa mengalami retak atau patah. Kita patut bersyukur ya dengan adanya alat gerak yang memudahkan kita untuk beraktivitas. Alat gerak juga harus dijaga dengan menjaga posisi tubuh yang benar. Olahraga rutin untuk memperkuat otot, menggunakan makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D untuk memperkuat tulangmu. Ya. Halo. Nah, itu adalah penjelasan tentang rangka sendi dan otot. Coba saya ingin tanya, ya, setelah kalian mengamati atau melihat video pembelajaran tadi, coba saya ingin tanya, untuk rangka, kira-kira rangka itu kira-kira ada berapa? Ayo, rangka itu ada berapa? Rangka, ayo ada berapa? 3, bagus. 3 apa saja? Rangka kepala,
Nah, kita ketahui bahasanya dari penjelasan tersebut yang ada di video, yang namanya rangka itu ada kesatuannya dengan otot. Ketika rangka dimasukkan dengan otot, maka tubuh itu bisa bergerak. Ketika rangka dan otot dijadikan satu, termasuk sendi dijadikan satu, maka tubuh itu bisa bergerak, bisa mengangkat benda, bisa melenturkan antara rangka satu dengan rangka yang lainnya. Nah, sehingga tubuh kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Itu penjelasannya seperti itu. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Belum ada, wes. Nih. Selanjutnya kalian akan mendapatkan tugas LKPD secara mandiri. Nanti tolong dikerjakan masing-masing ya. Usahakan kerjakan, kamu bisa melihat catatan kalian sesuai apa yang dijelaskan tadi. Kerjakan dengan baik ya. Ini kerjaan individu, saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan dengan baik. Saya bagikan ini ya. Sudah kerjakan ya? Boleh pakai pulpen. Sudah kerjakan di sini. Ya. Oh iya, nggak masuk satu ya? Nggak masuk satu kan? Sudah. Ya. Saya kasih waktu 10 menit cukup ya. Silakan kerjakan. Kurang satu. Oh. Jangan apa? Oh kamu. Ya. Oh ya. Waktu 10 menit dari sekarang.
5 menit lagi ya. Dua menit lagi. Hapus.
Baik. Wah, sudah habis waktunya? Sudah selesai? Ada yang belum selesai? Kalau belum saya kasih waktu 1 menit lagi. Ada yang belum selesai? Cepat ya. Saya kasih waktu 1 menit lagi ya. Yang sudah, sini dikumpulkan. Ya, jangan lupa ditulis namanya ya. Ya, namanya ditulis. Mas, sudah. Ya, sudah. Sudah, belum 1 menit lagi ya. Sudah. Terus namanya berapa? Ini sudah. Belum. 1 menit lagi ya. Sudah ini. Sudah selesai? Sudah. Sudah, mana? Sudah. Tinggal namanya. Yang bukan. Di notek yang bagus kok. Ya. Sudah. Jadi sudah selesai ya. Sudah selesai. Cepat ya. Sudah. Ya, sini. Ya. Sudah. Sudah ya. Sudah. Ya, sini. Ini mau tamat? Sudah. Nah. Ini Anto sudah belum, tinggal dikit ya. Ini sudah ya. Cepat. Oke. Sudah selesai? Oh, sampul sudah. Sudah sudah. Sudah ya. Ya sudah, sudah. Berarti sudah semuanya ya. Baik. Untuk LKPD 1 ini kalian sudah mengerjakan dengan baik. Saya amati tadi, saya lirik, kayaknya tugasnya bagus-bagus deh. Ya. Nanti dikoreksi oleh Mr. Ai ya. Kemudian ini. Baik, setelah kalian mengerjakan LKPD 1 agar supaya kita lebih mengenal rangka sendi dan otot, ayo kita menyanyikan lagu tentang rangka sendi dan otot. Siap ya? Siap. Siap? Siap. 2, keempat. Ayo kita belajar tentang gerak manusia tanpa tulang membentuk dan menopang tubuh. Otot yang menggerakkan, sendi yang menghubungkan antara tulang agar bisa bergerak. Jenis otot dibagi menjadi 3. Pertama, otot poros seperti tulang kayu. Kedua,
Mr. Ai sangat bangga sekali terhadap kalian. Ya, saya lihat kalian punya semangat yang luar biasa. Jangan lupa kalian tetap di rumah itu harus belajar dan belajar. Jangan lupa sholat dan doanya. Paham ya? Paham? Terima kasih. Saya kira cukup dan jangan lupa ya untuk pertemuan selanjutnya kalian akan belajar tentang membuat kerangka tubuh manusia. Bahan-bahan yang disiapkan adalah yakni apa ya? Kertas cover itu ya. Kemudian gunting, siapkan gunting. Ketiga, siapkan lem. Dan keempat, siapkan bola wol. Saya ulangi lagi ya. Kertas cover dicatat ya. Kertas cover itu yang tebal, kemudian gunting, lem, dan apa? Gunting, lem, dan bola wol untuk pembelajaran selanjutnya, pertemuan selanjutnya tentang membuat kerangka manusia. Itu saja dari saya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk doa, mari kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh Mas Fikar. Silakan Mas Fikar. Membaca Fatihah saja Mas Fikar ya. Dan Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita yang hari ini, marilah kita berdoa. Al-Fatihah. terima kasih. Silakan. Baik, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.